Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 1, subtema 3, Hidup Rukun di Sekolah. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar kalimat perintah di halaman 97 sampai dengan 99. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Subtema 3, Hidup Rukun di Sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nih, seperti ini ya, ini Udin, ini Beni. Kemudian mereka sama-sama menikmati bekal yang dibawakan oleh ibu dari rumah ya. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, adik-adik biasanya ngapain nih kalau lagi waktu istirahat? Mungkin ada yang bermain permainan ya, permainan tradisional misalnya, atau misalnya bermain tebak kata dan lain sebagainya. Nah, atau kalau yang bawa bekal seperti Udin dan Beni mungkin memakan bekal yang dibawakan oleh ibu. Kemudian apakah kamu bermain dengan teman? Ya, kalau ada yang bermain boleh dijawab ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, ketika bermain pastinya harus saling rukun ya, adik-adik nggak boleh bertengkar. Ya, harus bermain juga dengan semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, daerah, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Kata ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kata Udin, baik bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman bu? Jawab ibu, berbagi menunjukkan sikap rukun, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itu percakapan antara ibu dan Udin. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Nah, kalimat perintah itu ciri-cirinya menggunakan tanda seru ya adik-adik. Nah, ini adalah tanda seru. Ya, ini tanda seru. Kemudian biasanya ada kata yang digunakan berakhiran lah. Ya, contohnya masuklah, tutuplah, bawalah ya. Kemudian, nah Karina kasih taunya ini dulu karena yang ada di contoh ini. Nanti di pembelajaran berikutnya akan bertambah informasi yang Karina berikan. Nah, berarti yang ada di percakapan ini adalah yang ini ya adik-adik. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, jadi kita tuliskan yang di sini. Bagilah. Nah, ini nggak kelihatan ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman yang bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Din, D-nya besar. Nah, ini ya adik-adik ya yang ada di percakapan Ibu dan Udin. Kemudian peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru, ini yang tadi Karina bilang ya. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Walaupun memerintahkan seseorang melakukan sesuatu, tapi kita tetap harus sopan. Nah, ini ada ibu guru yang sedang memberikan kalimat perintah, masuklah ke kelas dengan tertib.
ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya dengan ciri-ciri yang tadi Karina sebutkan, yaitu adalah dan ada tanda seru. Nah, adik-adik kita bacalah kalimat perintah di bawah ini. Ada yang kosong ya di sini. Jadi kita harus mengisi. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Apa yang harus kita lakukan setelah bel berbunyi, adik-adik? Masuk ke kelas ya. Jadi kalimat perintahnya adalah masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Lalu yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Nah, kebersihan itu harus diapain adik-adik? Apalagi di kelas ya, tempat kita belajar harus nyaman dan harus bersih. Berarti, jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nah, ketika kita sedang di dalam ruangan, kita baru masuk ke ruangan tersebut, maka pintu yang baru tadi kita buka untuk masuk harus kita tutup. Jadi kalimatnya menjadi tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Lalu titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ya, diapain adik-adik buku-buku supaya terlihat rapi? Diatur ya. Jadi kalimatnya menjadi aturlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kemudian yang kelima, titik-titik pada tempatnya, sampah pada tempatnya. Nah, sampah itu harus dibuang. Ya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!